Pendahuluan pengawasan yang dilakukan kapal pengawas perikanan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan pengawasan meliputi pemeriksaan dokumen perizinan, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan alat tangkap, dan pemeriksaan hasil tangkapan. Adapun pemeriksaan dokumen kapal perikanan meliputi surat perizinan berusaha di bidang penangkapan ikan, surat perizinan berusaha di bidang pengangkutan ikan, surat laik operasi (SLO), surat perintah berlayar (SPB), dan sistem pemantauan kapal (SKT) untuk kapal perikanan yang wajib menggunakannya. Tujuan 1. Identifikasi dan klarifikasi alat tangkap yang digunakan. 2. Analisis kesesuaian alat tangkap tersebut dengan peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep 06-Men-2009) dan aturan lainnya yang relevan. 3. Mahasiswa mampu memahami hasil analisis tersebut. Pengertian kapal ikan, atau lebih tepatnya kapal perikanan, adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan mendukung kegiatan perikanan secara umum. Ini mencakup kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, menyimpan hasil tangkapan, mengangkut ikan, mengolah ikan, serta kapal yang digunakan untuk penelitian dan eksplorasi perikanan. Kapal ikan KMN Mega Buana 01 adalah kapal penangkapan ikan dengan 9 GT berbendera Indonesia dengan berlokasi sandar di dermaga Polijiwa Alat Tangkap Mini Pursain. Analisis menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep 06-Men-2010 tentang alat tangkap penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kelompok jenis alat tangkap penangkapan ikan: jaring lingkar (Surdon net), jaring lingkar bertali kerut wir Pursain PS 01.1.0. A. Pukat cincin dengan satu kapal on board Operden Pursain PS 101.1.1. Analisis berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023. Bab 2. Jalur penangkapan ikan. Pasal 1.3 Zona 06 meliputi WPP-RI 712 perairan Laut Jawa dan WPP-NRI 713 perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Pasal 4. Jalur penangkapan ikan penangkapan ikan 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan 1 paling jauh sampai dengan 12 mili laut. Bab 3. Alat penangkapan ikan. Pasal 7. 1. Jenis api yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf A terdiri atas: A. Jaring lingkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A yang terdiri atas 1. Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal. Bab 4. Alat bantu penangkapan ikan. Pasal 23. 1. Lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B merupakan ABPI untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat atau atror berupa cahaya yang berfungsi untuk
Baik, lanjutan dari slide sebelumnya, bab 5, penempatan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia di perairan darat. Pasal 25 ayat 1 pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A angka 1 merupakan api yang bersifat aktif dan dioperasikan dengan menggunakan alat bantu ukuran mata jaring lebih dari atau sama dengan 1 inci dan panjang tali ris atas kurang dari atau sama dengan 300 meter. Jaring dilarang dirangkap. ABPI berupa rumpon dan atau lampu dengan total daya kurang dari atau sama dengan 5000 watt dan kapal motor berukuran kurang dari atau sama dengan 5 gross tonnage pada jalur penangkapan ikan IP. Jalur penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan 3 di zona 1 WPP NRI 711, zona 02 WPP NRI 716 dan WPP NRI 717, zona 3 WPP NRI 714, WPP NRI 715 dan WPP NRI 718, zona 04 WPP NRI 572 dan WPP NRI 573, zona 05 WPP NRI 507, serta zona 06 WPP NRI 712 dan WPP NRI 713. Baik, yang selanjutnya, analisis dokumen kapal berdasarkan UU nomor 45 tahun 2009. Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 mengatur tentang pendaftaran dan pemeriksaan dokumen kapal perikanan, termasuk persyaratan dokumen seperti nama kapal, nomor register, dan izin operasional. Analisis pemeriksaan dokumen ini penting untuk memastikan terpenuhinya regulasi dan keamanan dalam operasional kapal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sanksi yang dikenakan kepada pemilik kapal yang tidak memiliki dokumen lengkap dapat berupa: 1. Sanksi administratif, yang kedua sanksi pidana, yang ketiga penyitaan kapal, dan keempat larangan beroperasi. Baik, yang selanjutnya hasil pemeriksaan alat tangkap terdiri menjadi dua, yaitu tahap administrasi dan tahap pemeriksaan fisik. Tahap administrasi pada tahap ini untuk dokumen pada kapal KMN Mega Buana 01 ada beberapa dokumen yang sudah lengkap, yaitu dokumen kapal, dokumen alat tangkap, dan izin usaha perikanan. Yang kedua, tahap pemeriksaan fisik. Pada tahap ini KMN Mega Buana 01 melakukan pemeriksaan seperti identifikasi alat tangkap, spesifikasi alat tangkap, dan klasifikasi. Baik, berikut adalah data kapal. Nama kapal KMN Mega Buana 01, nama nahkoda Rusdi, pemilik kapal Musaka, berat kotor 19 GT, berat bersih 6 GT, nomor siup 02170173980675, bendera Indonesia, IMO number 1311, call sign tidak ada, tahun pembuatan 2010, tipe kapal penangkapan ikan, panjang 18,96 meter, lebar 3,48 meter, dalam 1,38 meter, panjang keseluruhan atau LOA 18,96 meter, jenis kapal, kapal kayu, merek dan daya mesin utama Mitsubishi 175 PS, jumlah kru kapal berjumlah 17 orang. Baik, yang selanjutnya identifikasi dan spesifikasi alat tangkap. Identifikasi alat tangkap KMN Mega Buana memiliki daerah penangkapan ikan pada WPP NRI 713 dengan jalur penangkapan ikan pada jalur 2 alat tangkap ikan pada KMN Mega Buana 01, yaitu pukat cincin pelagis kecil atau pursein dengan satu kapal. Spesifikasi alat tangkap. Jenis alat tangkap yang digunakan KMN Mega Buana 01 yaitu pukat cincin pelagis kecil atau pursein dengan satu kapal. Spesifikasi alat tangkap. Spesifikasi mata jaring 1 inci, kapasitas tali ris atas 350 meter, ABPI total daya lampau 1500 watt.
Nah, baik klasifikasi alat tangkap. Klasifikasi alat tangkap, pukat cincin, pelagis kecil atau biasa disebut dengan pursein, dengan satu kapal mencakup jaring yang dirancang untuk menangkap ikan pelagis kecil dengan cara mengelilingi gerombolan ikan yang bersifat aktif. Pukat ini biasanya memiliki ukuran mesh yang sesuai dan dapat dioperasikan secara efisien dalam menangkap ikan jumlah besar. Pukat cincin pelagis kecil adalah jaring lingkar bertali kerut yang digunakan untuk menangkap ikan pelagis dengan satu kapal. Karakteristiknya itu alat tangkap ini bersifat aktif dan struktur jaringnya itu terdiri dari sayap, badan, dan kantong yang berfungsi untuk mengurung ikan. Bentuk jaringnya itu berbentuk persegi panjang dengan sayap dan badan yang dilengkapi pemberat dan pelampung. Taliris yang memiliki taliris atas dan bawah yang berfungsi untuk mengatur posisi jaring yang di dalam air. Tangkap dengan luka, yaitu menyebabkan luka pada ikan. Jaring untuk pemilik kapal yang belum melengkapi dokumen. Beberapa solusinya yaitu yang pertama, verifikasi dokumen yang diperlukan. Pemilik kapal harus mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan untuk legalistis operasional kapal. Surat izin usaha perikanan atau SUP, surat pendaftaran kapal, keselamatan kapal, izin alat tangkap. Solusi yang kedua itu adalah dengan pihak yang berwenang. Kapal dapat berkonsultasi dengan perikanan, yaitu adalah dokumen meliputi dari beberapa yaitu formulir pendaftaran, dokumen penting, dokumen pendukung. Selanjutnya itu membayar administrasi yang ditetapkan. Yang keempat itu adalah pelatihan dan penyuluhan. Mengikuti pelatihan atau penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait mengenai pentingnya kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap lembaga regulasi perikanan. Itu membentuk tim pengelolaan dokumen. Dan itu penerapan sistem manajemen dokumen. Dan yang ketujuh itu mencari bantuan hukum. Dan yang selanjutnya itu mematuhi batas waktu. Dan yang selanjutnya membangun kesadaran akan pentingnya legalistis. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami, kapal penangkapan ikan KMN Mega Buana 01 telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan terkait dengan alat tangkap, menunjukkan bahwa operasional kapal tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya perikanan. Meskipun alat tangkap telah sesuai, ketidaklengkapan dokumen kapal dapat mengakibatkan masalah hukum dan administratif. Dokumen yang tidak lengkap dapat menghambat operasional kapal dan berpotensi menimbulkan sanksi dari pihak berwenang. Pemilik kapal perlu segera mengambil langkah untuk melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti surat izin usaha perikanan, pendaftaran kapal, dan sertifikat keselamatan. Hal ini penting untuk memastikan legalitas operasional kapal dan menghindari sanksi. Kesadaran akan pentingnya kelengkapan dokumen harus ditingkatkan di kalangan pemilik kapal. Edukasi dan penyuluhan mengenai regulasi perikanan dan dokumen yang diperlukan sangat penting untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Otoritas pemerintahan diharapkan dapat memberikan dokumen dan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen, termasuk sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, meskipun alat tangkap telah sesuai regulasi, kelengkapan dokumen tetap menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan dan legalitas operasional kapal penangkapan ikan. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu kepatuhan alat tangkap kapal penangkapan ikan telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan. Terkait dengan alat tangkap menunjukkan bahwa operasional kapal tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya perikanan. Kekurangan dokumen meskipun alat tangkap telah sesuai, ketidaklengkapan dokumen kapal dapat mengakibatkan masalah hukum dan administratif. Dokumen yang tidak lengkap dapat menghambat operasional kapal yang berpotensi menimbulkan sanksi dari pihak berwenang. Tindakan perbaikan diperlukan. Pemilik kapal perlu segera mengambil langkah untuk melengkapi dokumen yang diperlukan seperti surat izin usaha perikanan, pendaftaran kapal, dan sertifikat keselamatan. Hal ini penting untuk memastikan legalitas operasional kapal dan menghindari sanksi. Pentingnya kesadaran regulasi akan pentingnya kelengkapan dokumen harus ditingkatkan di kalangan pemilik kapal. Edukasi dan penyuluhan mengenai regulasi perikanan dan dokumen yang diperlukan sangat penting untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Dukungan dari otoritas, yaitu otoritas pemerintahan, diharapkan dapat memberikan dukungan dan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen, termasuk